Halo, selamat datang di video saya kali ini. Oke, di depan saya ini sudah ada ikan koi saya. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menjinakkan koi dengan cara yang mudah dan cepat ya. Ya, salah satu hal yang paling menyenangkan selain oprek-oprek tentang kolam itu sendiri, tentang filter, tentang air, tentang jenis-jenis koi, itu juga interaksi dengan koi sendiri itu juga menjadi salah satu hal yang sangat-sangat menyenangkan ketika kita punya hobi koi. Langkah-langkah ini saya lakukan ya sudah melihat beberapa referensi dari YouTube, dari Google juga membaca-baca seperti apa, tapi yang akan saya ceritakan di sini adalah bagaimana saya membuat ikan-ikan koi punya saya ini bisa cepat jinak ya. Langkah pertama untuk membuat ikan koi kita cepat jinak adalah dari pemberian makan. Nah, pemberian makan di sini tidak bisa sembarangan ya. Kita tidak bisa ngasih makan misalnya seperti ikan-ikan bukan ikan koi, misalnya ikan nila di mana, di empang atau di mana, cuma kita ginikan saja udah mereka makan kita tinggal pergi, tapi jangan seperti itu. Nah, yang kita harus lakukan itu biasakan memberikan makan dari tangan ya, atau hand feeding. Jadi mereka terbiasa dengan kehadiran tangan kita. Nah, seperti ini. Itu tips pertama, jangan sekali-kali memberi makan dengan melempar dikasih di mana-mana, itu jangan. Nanti lama-lama juga kita nggak ada peletnya di sini pun mereka tetap menghampiri kita. Terus kemudian langkah yang kedua, biasakan memberi makan di satu titik lokasi saja. Misalnya ini area yang biasa kita untuk memberi makan adalah di pojok sebelah sini. Usahakan jangan memberikan makan dari sebelah sana atau sebelah pojok sana, dari tengah sini jangan, tapi biasakan dari satu sudut saja. Jadi ketika kita baru buka pintu dari kejauhan sambil membawa pelet aja, mereka pasti sudah selalu berkumpul di sini untuk menunggu kita dengan setia. Nah, itu dia. Tips ketiga, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Koi kita masih belum jinak, kita membuat gerakan yang secara tiba-tiba atau membuat suara atau membuat percikan air yang berlebihan, nanti ikan kita akan takut dan tidak gampang untuk kita jinakkan. Terus kemudian ketika memberi makan, usahakan kita tetap ada di pinggir kolam, minimal kita ada di pinggir kolam, jadi mereka tetap tahu bahwa kita lah yang memberikan mereka makan. Jadi mereka akan menunggu kehadiran kita selalu ya. Kawan-kawan pasti sudah membaca bahwa ikan koi jenis cagoi itu mengajak yang lain untuk bisa jinak ya. Tapi di kasus ikan-ikan saya ini justru bukan dari cagoi dulu ya. Justru yang ini nih, yang merah ini. Ikan yang ini sebutannya apa nih? Kohaku, tapi kok ya ini jelek lah, warnanya aja nggak ada stepnya, cuma seperti itu. Tapi justru yang paling jinak tuh ini ya. Awalnya dulu ketika saya kasih makan, yang mendekat cuma yang ikan yang merah tadi, yang lain masih ragu-ragu nih melihat dari samping-samping. Terus kemudian mungkin mereka merasa kelaparan juga, terus mereka ikut-ikutan untuk mendekat, untuk kemudian mau mendekat ke tangan saya. Akhirnya lama-kelamaan mereka juga sudah terbiasa dengan kehadiran tangan, dengan hand feeding itu sudah mulai terbiasa. Kemudian misalnya kita sedang akan melakukan karantina atau memisahkan ikan-ikan yang lain yang sakit atau apa ya, usahakan ketika kita menangkap mereka dengan jaring, lakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai mereka lompat-lompat, jangan sampai mereka trauma, karena setelah itu biasanya mereka akan sulit lagi untuk mendekat ke kita. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
ke akhirnya menjadi jinak itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Langkah-langkah tadi mungkin dilakukan setiap hari, terus kemudian pagi sore semacam itu mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, demikian tadi beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman yang baru saja memulai hobi di koi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.